wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan kita semua. Yang saya hormati Pak Wali Kota Kupang, Bupati Mandalay Barat, Bupati Pontianak, Bupati Sumber Timur, Bupati Bagian, Bupati Jawa Bupati Jepang, bagian dari pemegang saham KGI yang sudah turut dan silakan. Kami baru selesai penanganan luar biasa. Dalam 3 agenda tadi sudah diputuskan. Yang pertama sudah mengesahkan pemberhentian dan juga pengumuman baru dari IWC yang sudah diputuskan melalui proses hasil dari urus luar biasa, kemudian melewati proses BOBK dan tadi sudah mengesahkan dan komposisi saat ini yang sudah diputuskan oleh OJK yang sudah kami berikan adalah Direktur Utama Pak Chandri Paulus, kemudian yang menjadi Direktur Umum SDM Pak Ahmad Saleh, kemudian yang menjadi Direktur TNI Pak Dotio, kemudian Direktur Peraturan itu masih tetap Pak Krisadu sampai dengan disebutnya oleh OJK sebagai wakil pemegang saham dari bangsa ini. Tapi yang prosedur OJK dulu berarti berlaku. Tapi dengan itu dari prosedur yang berlaku diberikan fungsi dan kesepakatan yang sebagai OJK diwakili oleh Kakisa. Lalu yang berikut direksinya adalah untuk dana dan distribusi itu oleh Pak Heru. Kelimanya sudah kami sudah bicara dan kita masih ada 2 direksi sisa, direksi dana dan direksi IT. Karena berbagai pertimbangan untuk 2 direksi ini kami akan ajukan surat kepada OJK untuk nama Pak Tuan Ibrahim yang oleh rapat tadi kami akan minta kepada OJK untuk kemudian bisa diproses selanjutnya apabila OJK dalam pidana kami menunggu. Kemudian yang kedua, kami juga tadi sudah terima kasih untuk komisaris di agenda pertama tadi, komisaris utama Pak Doni Taubur, kemudian juga ada tadi Pak Yos tadi masih akan menunggu dari proses ada proses tidak dulu untuk menjadi komisaris, kemudian juga kami juga tadi bersepakat untuk di bagian berikutnya tadi memutuskan rencana bisnis bank NTT. Kami sudah disampaikan dan mendapat masukan dari seorang bupati, wakil bupati hari dan wali kota akan disempurnakan 8 perangkat tertulis. Dan ketiga juga ada beberapa kali catatan yang kemudian kami akan berikan surat kepada OJK. Sesuai dengan kesepakatan malam ini juga saya akan keluarkan SK untuk keputusan gubernur mengangkat yang keputusan oleh institusi OJK ini untuk bisa bekerja. Dan kami rencanakan besok pagi itu dari kekosongan yang lama, jadi dari awal ini besok langsung dilantik sehingga kasus bekerja untuk mengurus NTT. Ada rencana itu disampaikan catatan dari banyak pemegang saham tadi bagus-bagus untuk pengurus NTT yang baru, dan kami pastikan bahwa dengan cara seperti ini di mana tata kelola dengan diperbaiki, keterlibatan pemegang saham juga lebih intens seperti ini, kami percaya bahwa NTT ke depan akan memenuhi banyak aktivitas semua. Dan diskusi penting adalah tugas Bank NTT membantu, menopang, mendukung baik itu nasabah dan masyarakat NTT, juga program pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten se-NTT, termasuk juga mendukung program nasional yang ada di NTT sehingga juga bisa ditopang oleh Bank NTT dan lain-lain. Itu tadi sudah kami putuskan dalam rapat juga yang tidak dan lama juga ya. Dan itu tadi program sampai jam 7 malam ini hampir kurang lebih 5 jam. Diskusi ini produktif dan ini menjadi bekal untuk redaksi baru. Itu saya sampaikan, terima kasih. Cukup. Terima kasih lama-lama.
undangan? Ada undangan dari pemerintah Cina untuk ada kerjasama di bidang pendidikan dan juga untuk beberapa investasi yang mau dilakukan di Asia. Jadi satu di bidang perikanan, satu juga di bidang urusan kita lagi mengupayakan agar informasi lain ini kita bisa tawaran dari Cina dan investor yang mereka bawa dorong yang bisa juga mengembangkan proses daerah kita. Harusnya saya dan para bupati, cuman akhirnya cuma karena 6 orang gitu, akhirnya diminta di provinsi. Dan selama 14 orang sudah para bupati. Kakak kira pengen mangkam, kamu yang jual dulu. Kalau sebelumnya kan dia memang tidak dapat sebesar ini, tapi tidak ada apa ya, sabu juga tetap juga ada ya. Ya, itu bagus sudah bisa kita akan fokus ke situ juga. Karena di Bank NTT ini sekarang itu kredit konsumsinya tinggi sekali ya, proporsional itu masih rendah. Jadi itu saya waktu di interview sama OJK juga OJK minta seperti itu kredit komersial, sifatnya komersial ya, itu harus lebih ditingkatkan. Tapi menjadi fokus kita juga itu. Fokus utama? Itu fokus utama Pak ya? Sekarang kalau kita lihat portofolio Bank NTT itu memang kredit konsumsi itu paling besar ya. Dan itu ke ASN. Itu oke itu. Tapi nanti ada penekanan juga. Aku minta kepada saya betul-betul kolaborasi mitra dengan Pemda. Lihat kebutuhan mereka, terutama di dalam membangun UMKM. Jadi saya tadi sudah komitmen juga sama bupati. Saya akan keliling di tiap kabupaten, ya saya akan keliling satu persatu saya datangi dan saya minta kepala cabangnya untuk betul-betul bisa kerjasama dengan para bupati identifikasi industri atau bisnis apa yang bisa dibantu di daerah tersebut. Masing-masing daerah kan bisa beda-beda ya. Itu kira-kira berapa? Besarannya berapa masing-masing daerah? Angkanya saya tadi lupa ya, ada dalam bisnis plan kita, bisa lupa. Pak Gubernur atau Gubernur sekarang kan sedang menggalakkan program pasar. Iya. Mau dikontribusikan. Itu salah satunya. Jadi memang pesannya itu jadi produk ya. Nah itulah yang kita akan datang ke daerah-daerah untuk identifikasi. Daerah ini kira industri apa yang dibuat atau produk apa hasil apa yang bisa di dan ini nanti mungkin pertama di Indonesia ya, kita akan betul-betul yang namanya women entrepreneur. Kita akan fokus membiayai pengusaha wanita. Karena kita ini daerah pariwisata. Daerah pariwisata itu industri pendukung itu banyak kan wanita yang kerjakan. Kuliner, kerajinan, dan sebagainya. Jadi saya akan keliling tiap kabupaten, mau wanita pengusaha kami kumpulkan. Women entrepreneur belum ada di Indonesia, bank berpikir sendiri. Kami akan mulai dari nah, wanita itu kalau pengalamannya kredit macetnya malah kecil. Iya dibandingkan laki-laki. Wah. Apakah ada target laba yang diberikan oleh pengusaha? Bukan. Tadi kita yang mempresentasikan, saya mengharapkan tahun depan itu laba sekitar 260 miliar. Itu naik hampir 28% dari estimasi saat itu cukup tinggi. Tapi pengusaha saham berasa lebih tinggi lagi. Oke lah, ini perusahaan. Oke, pertama kali diinginkan untuk berproses dalam di jajaran direksi apa bayangan apa tentang itu? Saya kira pertanyaan bagus ya. Saya ini kalau kerja saya sudah mapan juga ya di Jakarta. Saya bukan kerja ya. Tapi di lingkungan masyarakat SNTT di Jakarta itu saya dikenal sebagai bankir yang punya jabatan cukup bagus ya. Dari dulu mereka sudah sering bilang kepada saya, yuk kenapa nggak mau NTT aja, bank NTT biar bisa banyak membantu rakyat memajukan ya. Tapi kan dulu anak-anak saya masih kecil, jadi kalau saya tinggalin mereka saya juga nggak enak. Sekarang anak saya udah besar, 2 orang tinggal di luar negeri, 1 juga kena udah besar nggak mau tinggal sendiri. Saya sama istri saya aja. Jadi pada waktu didorong oleh teman-teman, ini ada peluang nih Bank NTT buka kesempatan untuk jadi dealer. Saya melamar.
kan begitu. Saya melamar setelah saya konsultasi sama istri saya dulu, mau nggak hidup di Kupang, karena ini kami udah biasa tinggal di Jakarta. Saya orang Maumere, tapi saya kuliah di Jakarta di Universitas Indonesia. Ya, jadi saya di situ yang banyak tinggal di Jakarta. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, begini ya, saya merasa ada saat di mana orang itu harus mempergunakan usianya untuk kepentingan orang banyak. Kalau itu saya pribadi, saya cukup, tidak ada masalah. Terus saya pikir ya, dalam hidup kita ini perlu ada satu masa di mana kalau kita ada gunanya bagi orang banyak, kita coba pakai itu. Saya mengharap Bank NTT itu bisa banyak membantu kemajuan ekonomi di sini, ya, kami juga sejahtera, ya. Pak Gub tuh pesan sama saya, orang terlalu banyak apa itu ya, pemikiran negatif mengenai Bank NTT, kredit macet, lah ditangkap jaksa, tangkap ini, kurang bagus sebenarnya. Ya. Moga-moga ya dengan bantuan teman-teman yang ada di dalam kita bisa mengubah ini bank supaya dicintai oleh masyarakat NTT, bukan aja di NTT ini, diaspora pun seperti itu. Ya, begitu. Oke. Kan sekarang itu 3,6 sekian. Saya berusaha turunkan ke 3%. Tapi pemegang saham bilang, Pak, belum tuh. Ya, tapi kan saya mesti pelajari dulu. Kalau dia punya ikatan hukum apa semua nggak kuat, ya, kalau mau eksekusi kan nggak berhasil. Saya kan butuh waktu untuk mempelajari internal di dalam itu. Jadi bagi saya itu 3% saja sudah menurut saya itu cukup bagus dari 3 sekarang. Tapi ya pemegang saham bilang itu kurang lah di bawah itu. Memang bank yang sehat itu kalau bisa di bawah itu. Tapi saya butuh waktu untuk lihat internal di dalam. Penyebabnya kenapa nih? Mungkin legalnya nggak kuat, mungkin jaminannya nggak ada. Gimana kita mau recovery? Kan begitu. Ya, sekarang Bagaimana Pak Jedward melihat kehadiran Bank Jatim ini? Apakah hanya sekedar untuk menambah modal inti atau ada aspek-aspek lain yang perlu ditimbang? Modal sudah pasti ya. Ya. Tapi dia mungkin bank besar, dia mungkin bisa teknologinya lebih bagus dan sebagainya, atau sistemnya mungkin lebih bagus. Nah, kita bisa kolaborasi itu. Begini loh, kalau kita bank kecil itu ada teknologi baru yang bagus, mungkin terlalu berisiko bagi kita untuk langsung memakai. Karena biayanya mahal, kalau teknologinya gagal kan kita rugi. Nah, tapi kalau bangsa Bank Jatim begitu, kan kita tinggal lihat yang pakai teknologi itu sudah proven atau enggak. Kalau sudah proven bagus, kita tinggal pakai aja. Kan begitu. Jadi ya ada untungnya juga. Jadi tidak sekedar modal aja. Tapi ada hal lain. Iya, asal dia juga jangan pelit bagi ilmunya dia. Dia juga kan personil Dari kepatuhan sama mungkin pengusaha sekarang. Tapi yang sudah sekarang pasti dari kepatuhan. Tapi optimisme mungkin untuk membuat Bank NTT keluar dari Bank Jatim untuk tidak keubah ada. Oh bisa dong. Itu berapa lama kira-kira Bapak? Begini, sekarang ini kan kita harus tahu ya, Bank NTT itu dari segi permodalan yang dilihat dari risiko ya, itu modalnya cukup. Karena kali itu rasio kecikapan modalnya itu sudah 29%. Itu dilihat dari segi risiko manajemen, itu cukup. Nah, tapi dari segi amount jumlah setorannya dia belum cukup. Nah, oleh karena itu makanya Bank Jatimnya masuk. Ya, maka jadi 3 triliun kan begitu. Nah, pertanyaannya kapan dia bisa keluar? Kalau saya nggak salah, ya, saya belum baca. Dia punya opsi untuk jual sahamnya kembali ke mungkin pemegang saham yang lain. Begitu. Nah itu nanti kapan terjadi kita juga nggak tahu. Tapi saya sudah pastikan ini bank harus go public. Bisa lebih dari 3 T. Harus dong. Ya. Nanti ya. Halo masyarakat NTT, khususnya masyarakat Kota Kupang. Sekarang, untuk pengajuan penggunaan Aulel Tari, Aulel Fernandes, ruang rapat asisten, dan fasilitas lainnya, Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan pengajuan secara online melalui aplikasi Lontar yang ada pada website Biro Umum. Kapan saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari tripod.
Bapak dan Ibu bisa langsung membuka website Lontar. Nah, di situ akan ditampilkan form peminjaman yang bisa Bapak dan Ibu lengkapi, seperti nama peminjam, asal surat, tanggal peminjaman, surat peminjaman. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sudah bisa langsung klik tombol kirim. Nah, lebih mudah kan? Terima kasih. Ayo bangun NTT!